luas kejadian serta dampak yang ditimbulkan. Dengan pengukuran ini, manajemen dapat mengetahui resiko mana yang paling berpengaruh dan memerlukan perhatian lebih besar. Tujuan utama dari pengukuran resiko adalah membantu suatu pengambilan keputusan serta menyusun strategi untuk mengurangi potensi kerugian yang memungkinkan terjadi. Kemudian yaitu pendekatan kuantitatif dalam pengukuran resiko. Metode kuantitatif menilai resiko dengan angka, data, dan rumus statistik. Pendekatan ini menggunakan data masa lalu dan hasil perhitungan matematis untuk meningkatkan tingkat resiko yang akan datang. Kemudian yaitu beberapa metode yang sering digunakan antaranya yaitu pertama yaitu ada flow at risk, menghitung potensi kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam periode tertentu. Kemudian yaitu ada skenario analis, yaitu menguji dampak dari berbagai kondisi atau yang disebut dengan skenario ekstrim. Kemudian ada sensitivity analysis, yaitu menilai bagaimana perubahan salah satu faktor dan memengaruhi hasil keseluruhan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada Monte Carlo estimation, yaitu melakukan sistematis berulang untuk memperlakukan sebuah potensi secara acak. Kemudian yaitu ada dia kelebihan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menghasilkan informasi yang lebih terstruktur, objektif dan berbasis, dan hasil analisisnya dapat dibandingkan antar waktu, sehingga berguna untuk memantau perubahan resiko dari waktu ke waktu. Kelebihan metode ini antara lain yaitu yang pertama, memberikan hasil yang spesifis bisa diuji ulang. Kemudian yaitu cocok untuk resiko yang memiliki data historis. Namun kekurangannya adalah membutuhkan data yang akurat dan kemampuan analisis yang memadai. Kemudian yang kedua yaitu ada pendekatan kualitatif dalam pengukuran resiko. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menilai resiko secara deskriptif berdasarkan pandangan, pengalaman, dan penilaian para ahli. Hasil pengukuran bukan berupa angka, melainkan kategori tingkat resiko seperti rendah, sedang, atau tinggi. Metode ini biasanya digunakan ketika data numerik sulit diperoleh oleh risiko bersifat non-finansial. Contohnya metode yang digunakan yaitu yang pertama itu risk matrix, mengklasifikasikan risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Kemudian yaitu Delphi Technique yang menggabungkan pendapat para ahli untuk mencapai kesepakatan tentang tingkat risiko. Kemudian ada yaitu expert opinions, mengendalikan pengalaman praktisi dalam menilai resiko tertentu. Adapun yang terakhir yaitu brainstorming, yaitu diskusi kelompok untuk menemukan potensi risiko baru. Masih 4 menit loh. Kemudian yaitu ada karakteristik dan kelebihan kualitatif. Metode kualitatif ini lebih sederhana dan tidak memerlukan data yang rumit. Penilaian dilakukan dengan menggunakan persepsi dan pengalaman sehingga lebih cepat dalam penerapannya. Kemudian yaitu kelebihan pendekatan ini yaitu yang pertama ada tidak membutuhkan banyak data statistik. Kemudian yang kedua itu cocok untuk organisasi yang belum dimiliki sistem analisis risiko yang kompleks. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk risiko yang tidak bisa dinilai dengan angka seperti risiko reputasi atau kepuasan pelanggan. Kelemahannya adalah yaitu hasil penilaian bisa berdasarkan antar individu karena bersifat objektif.
gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif bersifat struktur dan berbasis data, sedangkan metode kualitatif lebih subjektif dan deskriptif. Pendekatan kuantitatif memberikan angka pasti untuk membantu analisis keuangan, sementara pendekatan kualitatif memberikan gambaran umum yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pihak organisasi. Dalam praktiknya, banyak perusahaan menggunakan kombinasi keduanya untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menyeluruh dalam proses manajemen keuangan risiko. Jadi, saya mengambil kesimpulannya yaitu pengukuran risiko adalah bagian penting dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengetahui tingkat bahayanya dan dampak suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi. Kemudian yaitu pendekatan kuantitatif, memberikan hasil yang detail dan berbasis data, sedangkan pendekatan kualitatif memberikan pandangan yang lebih fleksibel dan mudah diterapkan. Gabungan antara kedua metode ini dapat memberikan hasil yang komposisif sehingga organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dalam menangani sebuah risiko. Adapun risiko yang kedua yang sudah saya simpulkan juga yaitu tentang pengukuran risiko merupakan langkah yang penting dalam proses manajemen risiko karena membantu organisasi memahami ancaman yang dihadapi dan organisasi juga menentukan langkah pengendalian yang tepat. Pendekatan kuantitatif memberikan hasil yang akurat dan berbasis data, sedangkan pendekatan kualitatif memberikan pandangan yang lebih luas dan fleksibel terhadap faktor manusia dan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada kombinasi antara keduanya akan menghasilkan sistem manajemen risiko yang berbasis seimbang dan yang lebih akurat dan efektif. Jadi seperti itu kesimpulan yang saya ambil dari PPT tersebut. Cukup sekian yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.